sebagaimana telah kita bersama simak kajian kitab Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi, kita bersama pelajari hadis Bukhari ke-4145. Dan langsung ke pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Saya bacakan secara berurutan. Ini datang dari Bapak Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada ungkapan untung ada saya. Apakah itu bertentangan dengan makna Quran surat Az-Zumar ayat 67? Mohon pencerahannya. Dari Zumar ayat 67, Ustaz. 67 ya. Selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Ustadz. Kriminalisasi terhadap para ulama saat ini apakah pernah terjadi pada zaman Nabi? Apa yang dilakukan Nabi pada waktu itu yang bisa kita contoh agar kita selamat dari tipu daya kaum zalim zaman sekarang? Adakah riwayatnya dalam hadis, Ustadz? Terus selanjutnya dari Bapak Edi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Yaumiddin diartikan hari pembalasan? Mohon penjelasannya. Dari Yaumiddin. Ya. Kenapa diartikan hari pembalasan, Ustaz? Dari Bapak Zulkifli selanjutnya dari Pondok Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan tentang nisfu Sa'ban karena ada yang menganjurkan dan ada juga yang tidak menganjurkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kalau untung ada saya, apakah bertentangan dengan Az-Zumar? Oh tidak. Karena begini, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka itu tidak menyembah kepada Allah sebenar-benarnya. Ma arafuhu aw ma azzamuhu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu sebenarnya menerangkan tentang kekuasaan Allah. Langit, bumi itu semua berada di dalam kekuasaan Allah. Kalau hubungannya dengan qada dan qadar itu ada hubungannya, tapi namun demikian Allah tetap menganjurkan supaya kita berusaha. Nabi mencontohkan kita berusaha. Ketika Nabi diserang, Nabi membuat Khandaq. Ketika Nabi hendak dibunuh, Nabi pun disuruh hijrah, pindah ke Madinah. Kalau orang yang munafik bahasanya dia kabur. Kalau ada temannya ulama yang ke Mekah, dia bilang kabur katanya. Oh berarti Anda ngomong Nabi kabur. Dia bukan hijrah. Berarti Anda itu berani ngomong Muhammad itu kabur dari Mekah ke Madinah. Itu hati-hati kalau bicara, jangan karena kebencian kepada orang-orang tertentu sehingga kita bicara yang tidak baik kepada salah satu ulama. Padahal hijrah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada Nabi meninggal, sahabatnya meninggal, Islam tidak sampai kepada kita. Jadi kita pindah dulu, setelah kuat, maka situasi memungkinkan balik lagi ke Indonesia, balik lagi ke Mekah. Lalu bagaimana perintah terjadi ulama kriminalisasi? Apakah terjadi di dalam hadis? Oh ya banyak, seperti yang tadi dibaca di dalam hadis Bukhari itu kan, di dalam hadis Bukhari, yaitu di dalam juz 5 itu, silahkan cek 2731, 2732, Fathul Bari juz 5 halaman 412 sampai 443. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Yaumiddin dibilang diterjemahkan hari pembalasan? Ya karena memang agama itu penuh dengan peraturan. Ketika Anda sudah diberi kesempatan untuk hidup, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada hablum minallah, hablum minan nas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan hindari apa saja yang membuat kita tergelincir ke neraka, wa qina adzabannar. Sudah diberi kesempatan kok masih belum bertobat, maka tibalah yaitu maliki yaumiddin, di hari akhir maka terjadilah pembalasan. Kalau tidak ada pembalasan maka berarti Allah tidak adil, karena di dunia ini banyak hukum yang tidak adil, supaya orang ini takut. Ketika dia takut kepada Allah, kepada hari pembalasan, maka dia akan mengangkat orang yang lemah dan membuat stabil orang yang kuat. Yang pertanyaan yang lebih canggih lagi, kenapa din itu sebenarnya agama? Jadi agama itu ada aturan, ada hukum. Islam itu begitu, beda dengan agama yang lain, Yahudi dan Nasara. Islam itu kalau ada perbuat baik, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas kebaikan. Nanam kebaikan tumbuh padi. Kalau nanam rumput, yang tumbuh rumput. Jadi kenapa kok Maliki Yaumiddin ini ditaruh di terakhir? Ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Alamin. Rabbi itu mendidik, mengayomi, mengawasi, menjaga, dan luar biasa, memberi rizki, membuat pinter, tenang, tentram. Ar-Rahman, Ar-Rahim, baru Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu terakhir. Artinya suatu hukum itu dibuat terakhir. Kalau Anda sudah dibuat Rahman, Rahim, Rabbil Alamin, masih saja, ya sudah. Maliki Yaumiddin. Daripada Anda mencelakakan dirinya dan orang lain, tembak sama polisi, duar, ya kan?
Oh, dia memegang senjata untuk bunuh orang lain. Ya Maliki Yaumiddin. Lalu bagaimana dengan nisfu Sya'ban? Saya baca dengan cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nisfu Sya'ban itu yang bagus sebenarnya. Ulama sudah mencontohkan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasa nisfu Sya'ban ada. Ayyamul Bid tanggal 15 ada. Puasa terus-menerus dicontohkan oleh Nabi. Bulan Sya'ban itu hampir penuh. Terus bahkan di luar bulan Sya'ban berpuasa terus-menerus selama 20 tahun lebih. Itu sahabat Abu Talhah itu. Jadi Abu Talhah itu beliau ini aslinya la yasumu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajlil ghazwi falamma qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam arahu muftiran illa yauma fitrin aw adha. Kata sahabat Anas bin Malik, saya melihat bapak saya, sahabat menceritakan sahabat, saya tidak pernah melihat bapak saya berpuasa yang batal puasanya kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Ini hadis Bukhari 2828. Hati-hati. Jadi jangan Anda bilang tidak ada dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita udah sampaikan dalilnya. Lalu bagaimana kok baca Al-Qur'an, baca Yasin, baca apa saja bagus, apalagi Yasin. Justru bulan Sya'ban, apalagi nisfu Sya'ban, itu hanya ngomong-ngomong atau WA, itu tidak benar. Yang benar baca Quran, seperti yang dicontohkan ulama di masjid-masjid. Kenapa? Al-Quran itu satu huruf adalah pahala. Bukan alif lam mim itu satu, alif lam mim itu sudah 3 huruf itu. Silakan cek di dalam hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu di dalam At-Tirmidzi 2910. Jadi baca Al-Quran, ada airnya juga tadi ada di dalam hadis Bukhari ya, kalau masalah air. Di dalam Bukhari kalau ada air itu 2731, 2732. Sudah tadi. Lalu bagaimana dengan hadis Bukhari? Silakan cek di dalam hadis Bukhari yaitu 1972, 1973, 1969, 1970. Fathul Bari juz 4 halaman 267, 270. Wa kana yasumu sya'bana kullah. Yasumu syahran aktsara min sya'ban dan seterusnya. Jadi dzalika syahrun yaufulun nas wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Jadi yaufulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fahibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Jadi wa an Aisyah qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yaktubu kulla nafsin mayyitatin tilka sanati fa uhibbu ay ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Saya kepingin di saat orang lalai saya berpuasa. Di saat amal diangkat, ada diangkat itu harian, ada minggu, ada tahunan. Nabi itu setiap saat selalu wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak berzikir, banyak berpuasa, banyak sholat sunnah. Tidak seperti kita selalu dibatasi. Bahkan fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Al-Baqarah ayat 200. Kalau berzikir, berpuasa, sholat sunnah jangan dibatasi. Anda harus lebih banyak zikir dan ibadah Anda daripada Anda menceritakan nenek moyang Anda. Al-Baqarah ayat 200. Jadi itu banyak sekali. Atau dicek. Kalau ada yang mengatakan jangan dilaksanakan, suka itu orang itu mengambil pendapat Imam Malik. Imam Malik itu puasa bulan Syawal aja bid'ah. Katanya, kenapa? Karena khawatir dianggap merupakan buntut dari bulan Ramadan. Maksud Imam Malik kalau nggak kuat jangan maksain. Tapi kalau kuat, tapi nggak ada orang ngikuti pendapat Imam Malik dalam hal ini. Semuanya fa'atbahu sittam min Syawal. Itu kana lahu kasiyamid dahri. Muslim 1164. Abu Daud 2433. At-Tirmidzi 759. Ahmad juz 5 halaman 417. Itu fakariha Malik fi muwattaihi khaufan ayyulhiqu ahlul jahalati bi Ramadan ma laysa minhu Al-Qurtubi juz 2 halaman 330. Yang terakhir, karena waktu sudah habis, sebenarnya masih banyak lagi itu tentang bulan Sya'ban itu. Bagaimana kalau tidak dicontohkan Nabi? Kalau tidak dicontohkan Nabi, jangan bilang itu tidak sunnah.
itu nanti diketawain oleh Siti Aisyah, bukan kata saya. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala khasyata ay ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Hadis Bukhari 1128, Fathul Bari juz 3 halaman 12. Kalau Nabi tidak melakukan bukan berarti tidak sunnah. Nabi ingin melakukan tapi khawatir umatnya memaksakan lalu memberatkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang mau melakukan Sya'ban boleh, yang enggak melakukan silahkan boleh. Yang enggak boleh yang ribut dan berantem. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Iwan Awad kebersamaan di acara kajian kitab Fathul Bari bersama Ustaz Ahmad Sanusi dengan tema kita pelajari hadis ke-4145. Apa yang disampaikan semoga dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Farid temani Ondi, Zen dan juga Atep undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.